Halo netizen, sekarang kita ada Nissan X-Trail T31 atau X-Trail generasi kedua tahun 2009 yang pre-facelift. Nah, ini mobilnya lagi dijual nih di Rafael Auto di 102 juta rupiah nego. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat seperti biasa di description di bawah. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Untuk kunci dia sudah pakai smart key yang khas kunci keylessnya Nissan, dari tombol lock, unlock, dan panic button, dan ada smart entry juga ya, tinggal sentuh tombol karet yang ada di handle ini untuk membuka dan untuk mengunci. Oke, yuk langsung kita masuk ke dalam. Nah, untuk di bagian dalam ini interiornya lumayan sporty ya, karena dia bagian joknya itu udah kulit dan warnanya juga hitam, two tone ya, hitamnya kayak ini ada warna hitam dan di bagian sini tuh kayak ada warna abu-abu. Untuk pengaturan jok pengemudi tapi dia masih manual, dia ada recline di sini, ada height adjuster, terus ada sliding juga di sini, dan dia juga ada ini ya, ada lumbar support nih di bagian sini nih. Ditarik tuasnya ke depan buat ngembang-ngembisin support punggung yang ada di bagian sini. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan karena dia sudah smart key, kita tinggal kunci di dalam kabin, dan dia masih pakai ini ya, keyless knob, jadi belum serse button, tapi udah cukup canggih lah ya, nggak perlu colok-colok kunci. Dan langsung aja yuk kita nyalain mesinnya. Nah, oke, masih mulus banget. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari setirnya. Untuk setir dia modelnya cukup standar gitu ya, jadi dia udah dilapis kulit di bagian lingkar kemudinya, tapi di bagian sisi kiri sama sisi kanan itu dia motifnya perforated ya. Di tengah ada RSS airbag untuk pengemudi dan ada klakson. Untuk pengaturan setir dia cuma ada tilt, belum ada teleskopik. Di belakang setir ini juga ada tuas untuk lampu, dia ada lampu senja, switch fog lamp di sini, dan yang sebelah kiri itu untuk tuas wiper ya, dia ada intermittent timer dan ada wiper belakang yang intermittent juga. Untuk di instrument clusternya juga dia masih yang model MID layar kalkulator di tengah situ ya, jadi nggak kayak versi faceliftnya yang udah kayak MID VW gitu. Kalau di sini dia masih clusternya yang layar kalkulator. Di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan ada speedometer, dan untuk MID-nya sendiri juga lumayan lengkap ya. Di paling atas itu ada temperatur udara luar, ada fuel gauge di sebelah kiri, dan ada temperatur mesin di sebelah kanan. Ada gear indicator, jam digital, dan ada odonya. Udah 166.000 km. Di sini ada trip A, trip B, range, jarak tempuh, dan ada konsumsi BBM rata-rata, kecepatan rata-rata, ini waktu berkendara, dan balik ke trip A. Ini juga kayaknya bisa diputar nih buat ngeredupin. Nggak bisa ya mungkin udah gitu deh. Terus di sebelah kanan di atas AC ini ada cup holder untuk pengemudi. Di bagian bawah juga ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, dan ada 4 tombol kosong di bagian sini. Terus di bawahnya itu ada tempat sikring, ada tuas pembuka kap mesin. Untuk pedalnya sendiri juga masih model gantung semua. Di sebelah kiri juga ada footrest dengan pad plastik tapi nggak begitu lebar. Untuk di door trim, ini atasnya soft touch, di bagian sini plastik model perforated. Di armrestnya juga soft touch karet. Di bagian sini ada pengaturan spion yang sudah bisa dilipat secara elektrik juga. Handle-nya chrome, ada window lock, central lock, dan ada kaca pengemudi yang auto up down. Di bagian bawah ada door pocket sama ada cup holder sama ada speaker di sini. Untuk tweeternya ada di sini ya. Oke, terus lanjut ke atas. Ini ada sun visor dengan vanity mirror tapi belum ada lampunya. Spion tengah udah manual dimming, dan di tengah ini ada lampu baca kanan kiri ya, dan ada settingan buat kalau pintu kebuka. Terus yang sun visor sebelah kiri juga sama, ini ada cerminnya. Di sini ada grab handle, ada seat belt height adjuster, dan headrestnya juga bisa di adjust naik turun. Di dashboard di tengah sini tuh ada open storage kayak gini ya. Maksudnya ada
tempat penyimpanan yang bisa dibuka gini maksudnya nih ya. Jadi lumayan gede, kayak di Nissan Terra gitu ya. Dan ada open storage lagi di sini, ventilasi AC kanan kiri bisa dibuka tutup masing-masing. Untuk head unit sendiri nih dipakai head unit aftermarket ya, Pioneer AVH 195 DVD. Dan di bagian bawahnya itu ada kayak tempat penyimpanan yang ukuran kayak head unit single din gitu. Di bagian bawahnya ada tombol hazard dan ada pengaturan AC yang masih manual ya, jadi belum auto climate control, tapi udah lengkap kayak di sini untuk fan speednya. Terus arah AC bisa ke muka, ke kaki, dan ke defroster depan juga. Yang di sini tuh untuk defogger belakang, ada mode AC dan ada sirkulasi udara. Temperaturnya sendiri juga bisa dipilih ya, mau dingin atau panas. Ada socket lighter dan power outlet 12 volt. Tadi di sini ada tempat yang lumayan gede untuk naruh kuncinya. Ada 2 tombol kosong lagi di sini dan kayak ada tempat buat naruh switch ya. Jadi kalau di X-Trail yang versi luar negeri itu ada dial buat ngubah mode penggerak, jadi dari 2 roda menjadi 4 roda. Tapi karena yang di Indonesia ini X-Trail cuma penggerak roda depan semua, jadi ini kosong ya. Untuk transmisi sendiri dia masih menggunakan transmisi CVT ya. Jadi dia nggak menggunakan transmisi automatic torque converter kayak generasi sebelumnya, tapi ini transmisi yang masih dipakai sampai X-Trail sekarang ya, dengan mesin yang sama juga. Terus ada 2 buah cup holder, parking brake, dan di center console sini juga ada tempat penyimpanan yang lumayan gede. Di bagian bawah ini glove boxnya juga lumayan gede, dan ada itu juga tuh ya, ada USB tuh dalam banget nih. Nih di sini ada USB, sudah ada airbag juga. Tadi untuk di setir juga ada, dan sudah ada rem ABS EBD serta immobilizer juga untuk safety-nya, tapi dia belum ada stability control. Dan untuk pajaknya sendiri ini unit 2009 3,9 juta ya, nih kelihatan. Jadi masih lumayan mahal ya. Dan kayak cukup segitu dulu untuk di bagian kabin depan dari si Nissan X-Trail T31 ini. Untuk di bagian belakang, karena gue udah pernah bahas di X-Trail facelift T31 yang versi Urban Selection, nanti kalau misalnya kalian mau lihat video tersebut bisa cek link di description di bawah. Jadi kita nggak perlu bahas lagi ya. Oke, yuk langsung aja kita lihat ke eksteriornya. Oke, yuk sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, untuk di ruang mesinnya dia menggunakan mesin yang masih sampai X-Trail sekarang ya, yang mesin cukup legendaris ini, yaitu mesin KR25DE, mesin 2500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan tenaga sekitar 178an horsepower dan torsinya itu 235an Newton meter. Jadi cukup lah untuk X-Trail ini. Dan tadi ya transmisinya itu dia CVT ke roda depan. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan untuk di bagian muka depannya ini juga masih kayak ada sisa-sisa dari X-Trail T30 generasi sebelumnya ya. Jadi dia masih mengotak, belum kayak X-Trail T32 yang udah mulai melancip, apalagi kayak X-Trail T33 yang paling baru banget. Untuk grillnya sendiri juga dia udah pakai yang V-motion grill, tapi masih belum nyambung ya, masih kayak cuma garis diagonal gini doang. Untuk lampunya sendiri dia masih full halogen, belum xenon seperti yang X-Trail facelift. Jadi di sini untuk lampu dekat lampu jauhnya, untuk di sisi dalam itu dia lampu lampu senja. Untuk sennya di atas, dan ada fog lamp halogen di bagian bawah situ. Di bagian velg ini juga masih sederhana banget ya, velg single tone gini, ukuran 17 inci dengan ban Dunlop Grand Trek ukuran 225 65 R17. Rem depan sudah disc brake. Terus di fender ini juga ada lampu sen, di bagian spion juga ada. Di bagian atas ini karena yang tipe basic ya, maksudnya kayak bukan yang tipe apa ya waktu itu ya, kalau di sini ada tipe yang di atasnya gitu, gue lupa, mungkin Urban Selection juga yang ada versi roof rail yang ada lampu sorotnya atau lampu dim. Itu keren banget sih, dulu gue suka banget X-Trail yang ada roof rail kayak gitunya.
Untuk antenanya dia di depan, dia short pole. Handle tadi chrome depan belakang. Rem belakang juga dia disc brake ya. Nah untuk di belakang ini juga masih mirip seperti X-Trail T30 dengan lampunya yang vertikal. Beda sama X-Trail T32 yang udah mulai ngebulet di sisi kiri kanannya. Untuk di atas itu juga ada wing spoiler yang lumayan gede, ada hammer stop lamp di sini. Kaca belakang juga ada defogger belakang serta ada wiper. Di belakang ada emblem X-Trail dan di sebelah kanan sini ada emblem 2.5 ST. Ah ya, maksud gue tipe ST, bukan tipe standar ya. Ya mungkin ST itu aslinya standar ya. Dan di bagian bawahnya juga ada emblem Xtronic CVT. Di bagian bawah ini juga ada kayak semacam claddingan warna hitam yang nyambung dari samping ke belakang. Ada reflektor di kanan kiri. Untuk muffler dia ada sebelah kiri dan ada lampu mundur 2 gitu yang terpisah. Jadi kayak underguard Livina yang baru ya. Tapi kalau di versi Eropa yang sebelah kiri atau kanan tergantung setir kiri atau kanannya, dia jadi rear fog lamp. Jadi lampu mundurnya satu dan di sisi satunya ada fog lamp belakang. Untuk bagasi dia juga ada pakai tombol tapi belum elektrik bukanya, nggak kayak X-Trail yang sekarang. Dan ini dia untuk bagasinya yang T31 ini. Jadi not bad, lumayan gede. Di bagian bawah sini juga kayak ada underfloor storage. Bahkan kalau misalnya kita mau ngambil barang yang di bawah sini, misalnya kita naruh sepatu gitu, tapi di atasnya ini penuh banget, banyak barang yang berat, itu kan ribet ya, harus turunin barang. Ini dia ada laci yang bisa dibuka gitu. Jadi kalau misalnya mau ngambil barang-barang yang di bawah situ, tinggal tarik aja, nggak perlu bongkar muatan yang di atasnya. Di belakang jok depan, di bagian tengahnya itu ya, di balik armrestnya itu juga ada trunk pass-through buat bikin akses ke bagian penumpang. Apalagi kalau misalnya kita bawa barang yang panjang tapi tipis kayak lemari IKEA gitu. Dan ada gantungan di sini, ada power outlet di belakang. Di sebelah kanan juga ada gantungan, dan ini juga ada tempat untuk naruh parcel shelf gitu ya, disangkutin ke sini. Di atas ini juga kayak ada gantungan gitu nih, kanan kiri, dan ada lampu bagasi juga di atas. Oke, yuk kita tutup juga. Di sini juga ada lampu lagi nih satu di bagian pintu bagasinya, rapi juga. Oke, yuk kita tutup. Dan oke, cukup segitu dulu untuk review dari Nissan X-Trail pre-facelift tahun 2009 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Rafael Auto WTC Mangga 2 lantai 5. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.